terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan dulu seperti apa sebetulnya seharusnya seseorang yang berkompetisi atau mengikuti kontestasi pemilihan umum. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Profesor Juanda. Profesor Juanda, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar hukum tata negara, Prof. Juanda, kalau melihat trennya kelihatannya untuk Pilpres 2019, kemungkinan besar yang menang adalah pasangan 01. Tetapi kalau kita melihat wacana dari mulai sebelum pencoblosan sampai sekarang kita bicara ini, paslon 02 justru meyakini kemenangannya walaupun tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kemenangan. Pertanyaannya, apakah ini merupakan bentuk delusi kemenangan dan kenapa itu bisa terjadi, Prof. Juanda? Ya, saya kira pertama saya dan kita bangsa ini harus menghargai ilusi atau delusi atau harapan yang tertancap di pasangan manapun termasuk pasangan 02. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa kalau tanpa ini kita bicara dulu. Kita terima kasih pada Pak Prabowo. Kalau tidak itu saya kira pemilu kita tidak jalan. Satu. Ya, yang kedua adalah persoalan kemenangan. Wajar orang berharap maju untuk menang. Nah, tentu saya kira tim-timnya seluruh pasangan termasuk tim Prabowo ini sudah memperhitungkan secara empirik, secara politik, secara sosiologis dan seterusnya dia akan menang. Itu wajar. Namun demikian ketika pertarungan ini sudah berlangsung dan selesai, maka kita harus terima kenyataan siapapun yang akan diputuskan oleh ketetapan KPU sebagai penyelenggara negara yang mandiri dan memang itu sah. Saya kira secara negarawan kita harus terima demi untuk keberlangsungan pembangunan bangsa kita, demi untuk demokrasi kita ke depan. Dan saya kira ini harus kita bangun sikap negarawan dan sikap terhormat kita. Prof. Juanda, ada yang khawatir bahwa sampai tanggal 22 Mei nanti mungkin paslon 02 tetap tidak bisa menerima keputusan dan yang dikhawatirkan adalah gerakan turun ke jalan atau people power itu. Kalau Anda melihat seorang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, apakah mereka bisa menempuh jalan itu, Prof? Kalau saya melihat ya, sikap Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno itu adalah secara sejarahnya sebenarnya ada nilai-nilai positif yang saya lihat adalah sebenarnya mereka itu mementingkan kepentingan bangsa dan negara ini daripada kepentingan kelompok. Dan itu terbukti pada saat kekalahan beliau di periode pertama 2014. Nah, persoalannya sekarang ini saya melihat karena ini adalah euforia kemenangan ini sudah terjadi, saya kira yang kita khawatirkan adalah di lingkungan Pak Prabowo itu sendiri yang tidak dan belum mampu secara cerdas untuk menerima. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalaupun ini misalnya terus berlanjut sebuah sikap yang tidak menerima ini, kita berharap tidak sampai turun ke jalan, apalagi kalaupun turun ke jalan untuk merupakan ekspresi dalam sebuah negara demokrasi, misalnya katakanlah demonstrasi atau unjuk rasa, itu melalui mekanisme yang benar berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 98 misalnya, saya kira tidak ada masalah. Jadi ini sudah jelas misalnya, dilaporkan dulu untuk memberitahukan bahwa ini akan dilakukan unjuk rasa tentang apa, berapa orang, dari mana ke mana. Dan itu wajib juga oleh polisi kita untuk mengawal dan melindungi. Tetapi persoalan kalau tanpa ada mekanisme sesuai dengan aturan, ini yang tidak kita inginkan. Dan itu harus kita cegah demi untuk kepentingan bangsa. Saya kira itu yang lebih penting. Ya. Baik, terima kasih Profesor Juanda sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Ya, pagi. Mas Kohar, kalau melihat
rekam jejak dari Prabowo Subianto, kalau saya meyakini betul bahwa beliau adalah seorang negarawan. Dan pada akhirnya, pada waktunya, akan tetap bisa menerima hasil kontestasi. Sehingga harusnya tidak terjebak dalam delusi kemenangan. Bagaimana Mas? Ya, apa yang terjadi saat ini sebetulnya juga pengulangan dari peristiwa 5 tahun yang lalu. Ketika 5 tahun yang lalu kan Pak Prabowo juga berkontestasi dengan Pak Jokowi dan kalah. Dan ketika itu juga tidak mau menerima kekalahan itu dan menyatakan dan bahkan ketika sudah diumumkan juga menyatakan menolak hasil pemilu. Lalu tetapi perbedaannya adalah ketika itu sengketa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Masih tetap percaya dengan MK waktu itu ya? Betul, masih percaya. Perbedaannya saat ini adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Nah, dengan tudingan curang dan seterusnya. Tanpa bisa atau tanpa ada bukti-bukti yang betul-betul sahih di mana letak kecurangan yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif itu. Bahwa pemilu sempurna 100%, saya yakin tidak ada yang bisa menggaransi. Sulit untuk kita garansi juga. Bahwa tidak ada kecurangan sama sekali juga sulit untuk kita garansi. Tetapi kita kan perlu melihat ada kecurangan, kalaupun ada kecurangan misalnya. 1, 2, atau sampai beberapa lah, 0, sekian persen. Maka itu bukan berarti menggugurkan sesuatu yang 100% yang sudah dicapai. Karena itulah bangunan demokrasi ini harus diselamatkan. Kenapa? Ini konsensus yang sudah kita pilih. Kesepakatan yang sudah kita pilih. Bahwa demokrasi tidak sempurna, iya. Bahwa pelaksanaan pemilu tidak sempurna, iya. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan itu dicoba untuk dicarikan jalan dengan melalui lembaga-lembaga yang di situ mengatasi sengketa. Sengketa pemilu, perselisihan tentang suara, dan seterusnya. Dugaan kecurangan, dan seterusnya. Kanalnya sudah ada. Salurannya itu sudah tersedia. Nah, kalau kemudian jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa tidak percaya pada semuanya, nah lalu apa gunanya? Kalau itu kemudian mengikuti pemilu, mengikuti kontestasi dan seterusnya. Kalau dari awal-awal sudah menjudge bahwa ini tidak akan pernah diakui misalnya. Kalau tadi mendengar penjelasan Profesor Juanda, menarik, kalau saya mau garis bawahi adalah lingkungan di sekitar Pak Prabowo yang mungkin tetap memperhitungkan kemenangan meskipun kemungkinan besar tidak menang. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian seorang pemimpin ini bisa dipengaruhi atau mempengaruhi justru para pendukung. Yang kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kuar, sebelum kita lanjutkan diskusi kita mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, Pak Mohar. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, pendapat Anda Pak Ondo. Ini sangat memalukan ini. Pemilu kita itu diawasi, terbuka, dipantau, transparan. Asing mengapresiasi kok dari kita sendiri yang mengatakan ini curang, unfair without evidence, ya, memalukan. Jadi saya ini kadang-kadang jadi seakan-akan saya menonton stand up komedi atau menonton kungfu mabuk ini. Karena ada yang ada yang terjebak dalam sarang tarantula, saya bilang barangkali ya, atau terjebak dalam lingkaran bunglon yang berubah-ubah. Coba lihat tuh, siap kalah, siap menang, tapi membangkang. Katanya mengikuti tahap pemilu, tapi tidak. Katanya people power. Sekarang diganti lagi tuh people power dengan kedaulatan rakyat. Barangkali minggu depan diganti lagi tuh nanti dengan nobar katanya gitu loh. Jadi aneh gitu. Jadi kayak komedian gitu. Nah, negara kita ini negara hukum. Jadi jangan dibiarkan kita terbelah. Equality before the law harus ditegakkan. Tidak pilih dulu siapapun itu gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kuat buat kita Indonesia, jangan mau diadu domba, apalagi oleh lingkaran-lingkaran yang tadi itu delusi kemenangan, mimpi kemenangan. Aduh, mimpi ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Jangan sampai terjebak mimpi katanya. Kita akan ke Pak Sabam Tambunan di Medan, Sumatera Utara. Pak Sabam, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Kohar. Pagi Pak Sabam. Silakan Pak, pendapat Anda Pak Sabam. Ini delusi kemenangan, kalau penyakit ini sudah stadium 4 ini. Pak
Leo. Stadium 4 ya Pak? Udah stadium 4. Sudah Waduh. aneh bin ajaib. Sudah aneh bin ajaib ini. Calon presiden ini yang ditunjukkan 02 ini sudah aneh bin ajaib. Artinya gini, kalau dia tidak percaya kepada KPU, tidak percaya kepada Bawaslu, tidak percaya kepada MK, apa yang dia ikut jadi calon presiden? Kenapa dia harus ikut dalam kompensasi ini? Kalau memang dia tidak percaya, apanya yang curang? Bahwa pemilu yang kita laksanakan ini terbuka, ada pengawas, ada semua saksi dari 01, 02, dari parpol, dari DPD semua, masyarakat ada, dari lembaga-lembaga dari luar negeri juga ada sebagai pemantau Kalau memang ada kecurangan, ya dibawa kepada Kepada Bawaslu, kecurangannya ada selisih suara dibawa kepada MK, itu hak konstitusi. Jadi jangan dibuat narasi-narasi yang tidak benar, bahwa mereka mengklaim menang 62%, 52%, 54%, besok berapa persen lagi, kita aneh. Jadi harapan kita, jadilah pemimpin, jadilah elit yang mempunyai nilai-nilai yang bisa ditiru oleh masyarakat. Jangan jangan seperti kita ini pemilu sembraut ini, kita lihat ini bahwa pemilu sekarang ini, KPU sekarang ini sudah terbuka. Semua saksi ada. KPU sudah menantang. Dilihat servernya, dilihat IT-nya, semua terbuat. Ditantang semua. Mana yang curang. Jadi harapan kita kepada pendukung 02, bertobatlah. Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sabam di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sabam ada Pak Samuel di Jakarta Timur. Pak Samuel, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Bung Leo dan Bung Kohar ya. Iya Pak, silakan Pak. Jadi saya apresiasi untuk pemilu sekali ini ya. Cukup berat, bukan berat karena teknisnya, tapi berat karena memang ada calon yang tertutup matanya ya. Kita sekarang ini rakyat bisa mengakses kok. Artinya nanti bisa dirilis sama KPU hasilnya. Masyarakat bisa melihatnya secara online ya, sampai tingkat yang punya Android itu bisa melihat. Transparan. Saksi-saksi ada di transparan, sangat transparan karena bisa diakses. Ada saksi dari semua partai, ada saksi dari semua capres. Ya, jadi kita ini rakyat ini ingin memilih calon pelayannya ya, bukan pemimpin, artinya yang melayani masyarakat. Jadi kalau yang melayani masyarakat aja nggak sehat ya, artinya ada delusi ya. Delusi ini kan sudah psikosis ya, mengarah schizophrenia malah ya. Jadi bagaimana kita bisa diurusi orang yang belum sehat, ya, yang kurang sehat mentalnya, mengurusi kita rakyat, mau dibawa kemana? Lebih bagus diterapi lah, atau di psikoedukasi dulu gitu loh. Jadi kita ini jangan dipimpin oleh orang yang nggak sehat gitu. Baik, terima kasih Pak Samuel di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Samuel ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Pagi Pak Leo, pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Sukarwan, pendapat Anda Pak. Bagaimana kita bisa tidak terjebak dalam delusi kemenangan ini Pak? Ya sebetulnya kalau masyarakat bawah itu sudah tenang-tenang saja loh. Konsentrasinya sudah mikir mau lebaran. Nah pertanyaan saya tuh, dulu Pak Prabowo tuh daftarnya tuh di KPU Indonesia atau KPU alam nyata, alam bayangan gimana sih? Nah kalau daftarnya di KPU ya harus percaya sama KPU. Gini Pak Leo, saya kan warga Magelang. Ya. Saya prihatin, betul-betul prihatin, khusus prihatin kan. Karena di Magelang juga ada institusi kebanggaan Angkatan Darat, Akabri Magelang, kalau sekarang Akmil. Masa lulusan Akmil tidak berjiwa satria? Walaupun lulusan... Iya, harus berjiwa kesatria ya Pak ya? Maunya kok ngamuk saja, mau ngamuk. Ngamuk, tandingannya saya nanti nih ngamuk. Tapi Pak Sukarwan kelihatannya pada akhirnya nanti, kalau saya sih berkeyakinan ya Pak Sukarwan, karena melihat Pak Prabowo ini adalah seorang negarawan yang juga punya jiwa kesatria, saya percaya betul itu. Beliau akan menerima juga keputusan dari KPU nanti. Kalau perkiraan saya begitu, setuju tidak Pak Sukarwan? Sebetulnya saya setuju, Pak Prabowo itu jiwanya satria. Sejak dulu dari Akabri masih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, saya mengikuti. Saya mengikuti jejaknya. Cuma
orang-orang sekitarnya tuh loh yang Orang-orang di yang mungkin sekitarnya, setan-gundulnya itu yang memprovokasi jadi berubah total mindsetnya Pak Prabowo. Baik, kita harapkan pembisik ataupun orang-orang yang di sekitarnya tidak memberikan yang tidak benar. Terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Di belakang Pak Sukarwan masih ada Mas Kohar, pemirsa Metro TV, Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leo dan Bang Kohar. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, sedikit menarik nilai-nilai Ramadan Leo dan Bang Kohar. Iya Pak. Itu zaman Ibrahim itu ada ajaran yang namanya milah Ibrahim. Itu mengajarkan dua hal. Yang pertama soal keesaan Tuhan, dan yang kedua adalah membangun dan memelihara rasa malu. Saya ulangi, membangun dan memelihara rasa malu. Jadi penjabarannya, jangan rendahkan dirimu hanya untuk memperoleh sesuatu, tapi rendahkan hatimu untuk memberi sesuatu. Nah, jadi demokrasi yang kemarin diwujudkan dalam pemilu, baik yang pemilu caleg maupun yang capres dan cawapres, itu adalah merupakan tes terhadap kematangan, kearifan, dan kedewasaan bangsa ini, baik terhadap segenap rakyat maupun terhadap para pemimpinnya. Jadi semua harus legowo, karena ini orang misalnya terpelajar, itu mestinya mengakui adalah ilmu-ilmu intellectuality. Contoh, statistik, itu sudah diakui oleh seluruh dunia atas kebenarannya. Bahwa sampelnya hanya segumpal dan dua gumpal, itu adalah metode yang sudah diakui kebenarannya. Dan tentu kita semua berharap, Bang Kohar dan Mbak Anus, Leo, bahwa politikus terutama para kontestannya, ini betul-betul harus menjadi aset negara, bukan menjadi liabilitas. Jadi kita bisa belah, kalau dalam bahasa ekonomi atau financialnya, dalam neraca politik ini, siapa yang mereka terposisikan sebagai aset dan siapa mereka-mereka yang terposisikan sebagai liability. Yang terakhir, Pak. Kemenangan sejati itu bukan mengalahkan lawan, Bang Leo. Kemenangan sejati adalah membuat lawan jadi kawan. Itu baru keren, ya kan? Pak. Nah, sekarang kalau nilai-nilai filosofi tidak mengendap kepada benak-benak mereka, lantas perjalanan berbangsa dan bernegara ini kita mau kemana, iya kan? Hidup ini hanya sementara, iya kan? Kemudian melonjak-lonjak, wah luar biasa, iya kan? Jadi saya tutup dengan pendapat saya pagi ini, bahwa hendaklah kematangan, kearifan, dan kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara ini semakin hari semakin meningkat, supaya internasional juga memberikan acungan jempol yang bertumpuk-tumpuk. Betul. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Para pemirsa sudah dengan jeli kelihatannya melihat permasalahan. Nah, permasalahannya begini Mas Kohar, kalau ternyata sinyalemen beberapa pemirsa benar bahwa yang mempengaruhi orang-orang di sekitar Pak Prabowo lah yang kemudian membuat Pak Prabowo ini saat ini kelihatannya masih sulit untuk menyatakan kebenaran yang benar. Itu bagaimana mengatasinya? Ya kan begini, seseorang mencalonkan diri apapun, untuk apakah dia punya kualitas tinggi atau kemudian mendegradasikan diri dalam posisi yang rendah, itu kan juga tergantung bagaimana dia menyaring informasi. Dia tidak bisa menelan mentah-mentah. Apalagi misalnya Pak Prabowo dalam beberapa kali debat kan mengatakan ABS. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang dan seterusnya. Yang harus juga dipahami, kalau sampai hal itu mengenai dirinya, apa yang akan dia lakukan? Nah, kalau dia bisa menyaring informasi itu bahwa ini memerosokkan dan ini bukan sesuatu yang positif, maka di situ nilai seseorang akan kelihatan. Kalau dia menyediakan dirinya untuk dibisiki apapun dan didorong-dorong untuk apapun, ya maka ya tidak lebih dari sekedar mesin yang dia bisa digerakkan kemana saja, tergantung siapa yang memegang remote gitu. Mas Kohar, tadi yang menarik dikatakan Pak Sunoto adalah kemenangan sejati kalau bisa membuat lawan bisa menjadi kawan. Apakah di sini nanti peranan itu bisa dimainkan oleh paslon yang menang yang kemungkinan besar adalah 01? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Mas Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau saya terus terang berkeyakinan betul ya bahwa riak-riak kontestasi Pilpres ini pada akhirnya akan ditempuh dengan jalan damai dan kemudian para pihak akan menerima posisi masing-masing. Tetapi memang tergantung juga bagaimana sikap dari masing-masing. Kalau yang menang bagaimana bisa merangkul yang kalah seperti tadi kata Pak Sunoto, akhirnya sehingga yang kalah itu bisa menerimanya. Bakal begitu tidak? Ya, kita semua berharap seperti itu. Tetapi untuk mencapai ke situ kan harus ada upaya. Nah, tensi harus kita turunkan, tensi ketegangan harus kita turunkan. Sudahlah, kita ini harus melakukan banyak hal-hal yang bersifat produktif, yang jauh lebih produktif. Silahkan menolak hasil, silahkan tidak percaya dengan hasil, tetapi lakukan dengan cara-cara yang beradab. Demokrasi itu punya keadaban, demokrasi punya aturan. Dia tidak bisa dibiarkan liar dan kemudian menempuh jalan sendiri-sendiri, percaya kepada kebenarannya sendiri-sendiri, tetapi tanpa ada hakim yang bisa memvonis mana nih di antara yang diyakini sebagai sebuah kebenaran ini yang paling bisa dinyatakan paling benar dan dia sah, legitimate untuk dinyatakan benar. Karena itu harus ada mekanisme itu. Nah, kalau mekanisme itu pun kemudian coba untuk didelegitimasi, maka itu kan nanti akhirnya kan menjadi semacam kayak demokrasi jalanan. Demokrasi yang hanya diukur dari siapa yang teriak paling kencang, siapa yang berusaha merebut panggung, meskipun jumlahnya kecil tetapi kemudian menguasai panggung. Nah, dia ingin membangun persepsi itu. Nah, percuma membangun persepsi itu kalau kemudian taruhannya itu adalah spirit kemajuan kebangsaan ini. Persatuan kebangsaan, perdamaian dari sesama anak bangsa. Sesuatu yang sudah kita tenun dari awal, tenda Indonesia yang sudah warna-warni, yang pelangi, yang indah ini, ya biarkanlah dia menjadi tenda yang penuh dengan warna, yang tidak hanya satu warna. Jadi ekspresi mencintai Indonesia, ekspresi mencintai bangsa itu bisa bermacam-macam. Dan bisa dalam bentuk mengkritisi misalnya, bisa dalam bentuk bersuara, tetapi dia tetap di dalam koridor yang beradab. Nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran yang dia yakini, tapi tetap dengan cara yang beradab, tidak manipulatif. Nah, persoalannya kan, ini kan mencoba untuk membangun persepsi, tapi dengan cara-cara yang sebagian menyebut sebagai cara-cara manipulatif. Bahkan cara manipulatif ini didorong sedemikian rupa sehingga menyerupai fitnah. Dan sedikit lagi dia bisa jatuh ke dalam alam fitnah. Dan fitnah ini luar biasa. Kalau sampai terjadi maka risikonya teramat sangat berat bagi Republik ini. Ingat loh, tadi di waktu kita membicarakan tentang headline tadi kan sudah mulai ada misalnya neraca perdagangan yang defisit. Nah, ini persoalan bangsa yang harus diseriusi. Banyak yang lain. Nah, kalau kemudian ini tidak kita perhatikan, sementara di sekitar kita, tetangga, negara tetangga kita sudah semakin berlomba-lomba untuk menjadi lebih produktif, maka kita akan setback ke belakang. Rusak sama-sama ya. Nah, kalau kita rusak sama-sama itu mata rantainya kan panjang itu. Nah, kalau kita terpukul mundur kembali kepada peradaban lama yang otoritarian, yang orang kemudian bisa menentukan A, B, C, D atas dasar kekuasaan saja. Kekuasaan itu bisa macam-macam. Nah, sekarang termasuk diantaranya adalah menguasai media sosial misalnya. Menguasai media sosial, dia akan mengontrol semuanya untuk menentukan bahwa ini benar, ini salah. Ini kan bisa berbahaya. Rakyat sebagian besar sudah bisa menerima kenyataan, tapi katanya elit sebagian, saya tidak tahu seberapa banyak, masih kalau belum bisa. Survei terakhir kan kita lihat bahwa bahkan pendukung dari pihak yang kalah sekalipun ditanya apakah akan menerima hasil pemilu, akan menerima. 80% lebih mereka akan menerima kok. Dan kalau diajak untuk melakukan aksi penolakan bersama-sama, jumlahnya sangat kecil. Artinya apa? Sebetulnya akal waras publik kita ini masih terjaga. Bahwa kontestasi itu menang kalah itu biasa. Gitu. Supaya kita tidak terjebak delusi kemenangan, maka ini harus menjadi pelajaran berharga untuk kita semua ya Mas Ferry. Iya betul. Bahwa demokrasi kita memang sedang kita bangun, beberapa sisi, beberapa lini masih tertatih-tatih, tetapi bukan berarti kita jorokkan kemudian runtuh, bukan. Bangunan bangsa ini harus kita perkokoh. Gitu. Semoga kita sama-sama menjaga bangsa kita. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir di sini Mas. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kubu Prabowo berdalih tidak lagi percaya kepada penegak hukum. Namun keengganan menempuh langkah konstitusional juga bisa diartikan bahwa bukti yang didapat tidak memadai untuk mendukung tuduhan kecurangan.
Mereka seperti terjebak dalam pekatnya kabut delusi, sehingga menolak kemungkinan bahwa rakyat yang memilih Jokowi Ma'ruf Amin lebih banyak daripada yang memilih Prabowo Sandiaga Uno. Apapun itu, mari kita jaga sama-sama bangsa kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.